Tentang kenapa kok Palestina dan Al-Aqsa, Al-Quds ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita juga tidak perhatian ke seperti Uighur, seperti kemarin yang datang di Aceh itu Rohingya. Karena Palestina ini sudah Allah jadikan, Allah takdirkan menjadi jantung dunia. Pusat rumahnya orang Islam itu di Syam. Iya, betul. Jadi itu fitrah. Dan nanti kan setelah Al-Aqsa ini dimerdekakan, akan terjadi kedamaian di dunia. Kalau menurut antum, boykot ini lanjut atau memang tidak ada efek, Ustaz? Mereka ini tuh hanya tuh uang, materi. Jadi ketika kita memboikot mereka, kita sedang menyerang uang-uang mereka. Artinya apa? Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Ya Allah, apa yang bisa kita bantukan untuk Gaza? Alhamdulillah Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sepertinya ini yang paling pas itu kalau ke antum. Kalau yang lain yang tidak pernah ke Palestina, kita mungkin tidak akan paham jawaban yang akan headshot seperti ini. Kita tuh sering bingung Ustadz ya, kenapa kita itu lebih tertarik untuk memberikan donasi ke Palestina, memberikan bantuan ke Palestina, apalagi di musim dingin seperti ini yang sampai bersalju juga di sana ya. Yeah. Kenapa kok kita itu tidak, ada pertanyaan seperti ini, kenapa kita juga tidak perhatian ke seperti Uighur, seperti kemarin yang datang di Aceh itu Rohingya, atau Sudan yang juga kena cobaan besar, Yaman yang mendapatkan cobaan kemiskinan yang luar biasa di daerah Yaman Utara. Mungkin antum ada satu pemikiran tentang kenapa kok Palestina dan Al-Aqsa, Al-Quds ini yang perlu kita perhatikan lebih gitu Ustaz, kira-kira Ustaz. Iya, memang ini sudah sunnatullah ya, fitrah. Bahwa Baitul Maqdis ini kan sumber keberkahan umat Islam. Ini adalah dari masa ke masa. Kalau kita bicara isu Masjidil Aqsa itu isu sentral perjuangan umat Islam. Itu tidak bisa kita ubah fitrah itu. Yeah. Jadi ketika ada banyak konflik-konflik ya, umat Islam yang tertindas di berbagai wilayah, kita bantu tetap kita bantu ringankan, tapi fokus kita utama tetap Palestina. Gitu, Ustaz. Karena Palestina ini sudah Allah jadikan, Allah takdirkan menjadi jantung dunia. Betul. Ya kan, dalam sebuah hadis Ibn Hiwala ketika mendengar Rasulullah bersabda, "Sesirul amru ila an takunu junudan mujannadah." Jundun fil Yaman, jundun fil Iraq, jundun fil Syam. Masya Allah. Kata Rasulullah akan di akhir zaman ini kalian akan terpecah menjadi 3 pasukan. Pasukan di Yaman, pasukan di Irak, pasukan di Syam. Dan ini sekarang terjadi ya. Iya, betul. Sekarang kita Gaza ini diserbu yang kan cuma Yaman, Syam sama Irak yang bantu ya. Iya. Kalau di Yaman mereka membantu dengan blokade laut. Iya. Kalau di Irak mereka menyerang pangkalan militer Amerika di sana kan. Sekarang ini? Iya. Sejak awal 7 Oktober tuh Irak tuh bergerak. Oh, bergerak sana sekali lah dengar kita di sini. Nah, itu masalahnya. Irak bergerak, namanya apa? Pasukan Muslim Irak, mereka bergerak menyerang militer Amerika di sana. Kenapa yang diserang Amerika? Karena Amerika ini kan promotor genosida di Gaza. Iya. Amerika donatur utamanya kan. Iya. Jadi yang bergerak itu 3, Yaman, Irak dan Syam. Syam ini meliputi Gaza dan Lebanon, Syria gitu kan. Serangan Hizbullah juga ya masuknya Syam juga kan. Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan spill itu kepada para sahabat, soal Ibn Hiwala bertanya, "Khil ya Rasulullah in adraktu dzalik." Ya Rasulullah, kalau kami hidup di masa itu kami harus gabung pasukan yang mana? Iya. Alika bisyam, kata Rasulullah. Ya Rasulullah. Fa inna saffatu biladillah yaskunuha akhiratu min khalqih. Ya Allah. Kata Rasulullah, kalian gabung ke Syam karena Syam ini negeri pilihan Allah dan hanya dihuni oleh hamba-hamba terbaiknya. Nah, ini kan sudah syarat. Iya. Dari banyak negeri-negeri di dunia, Allah memilih Syam sebagai negeri pilihan. Betul. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Aqru darul muslimin atau mukminin Asyam." Iya. Pusat rumahnya orang Islam itu di Syam. Iya, betul. Jadi itu fitrah. Ketika kita hari ini melihat kenapa kita umat Islam hidup tertindas, terhina di sana sini. Di Indonesia ya meskipun umat Islam banyak, tapi umat Islam banyak tidak sejahtera. Di Yaman, di Irak, Afghanistan, di Suriah, di Uighur, di Myanmar, Patani. Kenapa? Karena menurut para ulama
keberkahan umat Islam hari ini itu sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Maka kita kalau mau menyelesaikan berbagai konflik penindasan terhadap umat Islam, nggak bisa parsial. Kita selesaikan dulu Indonesia, baru entar misalnya India, baru entar Myanmar, Rohingya, baru entar Uyghur. Nggak bisa. Sumbatan ini kita lepas nih. Al-Aqsa dulu kita bebaskan, entar yang lain otomatis akan ternetralisir gitu. Otomatis itu. Betul. Dan ini yang jarang dipahami oleh kita. Saya sama sekali tidak nyangka kalau Irak ternyata bantu juga, bergerak juga. Dan nanti kan setelah Al-Aqsa ini dimerdekakan akan terjadi kedamaian di dunia. Otomatis. Dan itu yang sudah terjadi sebelum ini. Ketika Masjidil Aqsa ini di bawah kekuasaan Islam, dunia ini aman. Kalau ada konflik kecil. Yang hanya syarat saja, tapi nggak sampai sedolim ini yang didapat ya, masya Allah. Jadi memang barometer. Bukan berarti kita tidak peduli ke penderitaan muslim yang lain, cuman fokus kita ke situ karena ini kalau aman, yang lain nanti otomatis akan ikut ajib. Terus kemudian seperti kita yang boikot, Ustaz, kita kan ada orang Indonesia di Indonesia sangat kuat sekali boikot itu, masya Allah lah, lumayan ya. Di luar bahkan non Muslim ikut memboikot. Ada juga orang Indonesia yang mengatakan bahwa itu nggak ngefek dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang banyak tempat-tempat yang kita boikot itu mulai menulis kita mendukung Palestina, ada gambar-gambar orang berhijab di situ. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang sok keras, nggak butuh sama kita. Kalau menurut antum boikot ini lanjut atau memang tidak ada efek, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Ya, sebetulnya dalam Al-Quran juga Allah sudah spill tuh bahwa rahasia kekuatan Yahudi ini kan hari ini amwal. Dalam surat Al-Isra ayat ke-6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin." Dan kami, kata Allah, akan mengembalikan lagi giliran kekuasaan kepada kalian Bani Israel, dan kami akan kuatkan kalian dengan amwal dan banin, harta dan anak-anak. Artinya ini kekuatan mereka. Kalau kita serang amwal mereka lemah. Cara menyerangnya adalah boikot. Jadi Yahudi yang sekarang tinggal dan menguasai di Palestina itu Yahudi KW, bukan original. Itu Yahudi namanya, kalau orang-orang Barat nyebutnya 13 tribe, suku ke-13. Nabi Yakub anak kan 12. Bani Israel punya 12 suku. Ini ada Yahudi ke-13. Mereka itu sebetulnya bukan Bani Israel. Mereka itu sebetulnya orang-orang ateis, materialistis yang menisbatkan dirinya menjadi orang Yahudi. Namanya Yahudi Ashkenazi. Mereka ini tuh hanya tuh uang, materi. Jadi ketika kita memboikot mereka, kita sedang menyerang uang-uang mereka. Artinya apa? Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Ya Allah. Gitu. Jadi sangat berdampak sebetulnya. Iya. Dan kita sekarang lihat Netanyahu ini membawa kebangkrutan massal di Israel. Gitu, Zat? Iya, beberapa kantor kementerian ditutup untuk menutupi kebutuhan biaya militer. Amerika sudah bangkrut. Inggris bangkrut. Israel bangkrut. Itu gimana? Itu diantaranya karena boikot ini. Iya. Kemarin saya ada satu orang dari entah itu dari Inggris atau dari Amerika, dia mengatakan betapa bejatnya Israel ini, bahwa mereka menjatuhkan bom di Gaza sejak 7 Oktober itu hampir sama dengan jumlah yang mereka turunkan di Vietnam. Saking banyaknya bom yang diturunkan ke orang-orang di Gaza, dan subhanallah mereka masih bertahan di sana. Sehingga yang bisa kita balas di sini mungkin cuma boikot itu ya. Kalau Yaman luar biasa, Ustaz. Ya, Yaman ini luar biasa karena mereka masih berani untuk memboikot kapal-kapal yang lewat tadi. Ustaz, kan kita tahu bahwa di akhir zaman itu akan ada kemenangan untuk Islam, ya. Sehingga mereka sendiri akan menghabisi orang-orang Yahudi, dan mereka akan sembunyi di pohon Ghorqot, ya. Dan mereka bahkan batu-batu pun akan berbicara. Ini fenomena yang sebagai orang yang pernah di sana itu bagaimana mereka memahami hal ini, Ustaz? Kan mereka juga nanam pohon itu, tapi kita juga tahu. Jadi mungkin kita akan tetap kejar di belakang pohon Ghorqot. Kira-kira tentang pohon Ghorqot, kemudian batu yang akan berbicara memanggil mukmin, di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah.
Itu bagaimana orang-orang sana memahaminya itu, dan bagaimana antum kira-kira memberi satu pelajaran untuk kita? Ya, itulah kenapa Allah SWT membedakan antara Nasrani dengan Yahudi dalam surat Al-Fatihah. Nasrani dikatakan ad-dallin, kalau Yahudi maghdubi alaihim. Ad-dallin ini kan artinya orang tersesat. Orang Nasrani ini nggak tahu kalau mereka itu tersesat. Kalau Yahudi sebalikannya, mereka tahu mereka itu tersesat, tapi mereka sengaja memilih jalan sesat itu. Makanya dinamakan yang dimurkai al-maghdubi alaihim. Jadi mereka tahu bahwa nanti di akhir zaman itu mereka akan dikumpulkan di Palestina. Mereka tahu itu, dan mereka tahu mereka akan habis di Palestina. Ya Allah. Mereka tahu mereka akan dibunuh oleh umat Islam, dan mereka hanya bisa bersembunyi di balik pohon golgotha itu. Dan makanya mereka tanam itu pohon golgotha di Palestina itu sekarang banyak ini sekali. gitu ya? Banyak sekali. Nah, artinya apa? Mereka tahu, tapi mereka terkutuk. Apa terkutuk? Artinya mereka tidak bisa melepaskan diri dari kutukan itu. Ya Allah. Itulah mengerikannya hidup sebagai Yahudi hari ini. Mereka tahu mereka akan dibantai, tapi mereka nggak bisa keluar. Mereka sudah tetap aja di situ. Ada yang seolah ada yang mengikat diri mereka tuh ke apa istilahnya sunatullah itu. Iya, jadi mereka memang menuju kehancuran mereka sendiri. Ya. Mereka sebelum 7 Oktober itu mereka sudah ada yang di daerah tadi Amerika atau di mana mereka adakan demo dan mengatakan the second Nakba will come. Dia sudah mengatakan begitu. Jadi mereka itu sebetulnya sebelum 7 Oktober mereka sudah tahu kalau serangan itu akan terjadi. Saking memang dan kita berharap kepada Allah agar semoga diberi jalan keluar, Ustaz ya. Amin Allah. Dan sayangnya tidak bisa mereka ini mendapatkan bantuan kemanusiaan ini secara langsung. Itu karena mungkin berbatasan kalau di Mesir ini perbatasan Rafah ya. Yeah. Itu memang tertutup untuk masuknya bantuan itu, apa karena memang terbuka, hanya kebijakannya itu tetap di Israel. Jadi gini, dalam kondisi seperti ini Gaza membutuhkan minimalnya itu 2.000 kontainer logistik per hari. Ya Allah. Tapi yang boleh masuk cuma 80 kontainer per hari. Jadi memang dibunuh pelan-pelan, Ustaz ya. Ya. Selain lewat tembak, dibunuh lewat repot hidupnya ini. Iya, oleh kelaparan. Saya beberapa hari lalu dapat pesan dari Gaza itu. Hari ini kami baru saja memakamkan 2 anak yang mati kelaparan, dan kami bertahan hidup dengan memakan dedaunan. Ya Allah. Mereka yang terluka itu nggak bisa dirawat, nggak bisa tertolong, jadi mereka mati perlahan-lahan. Itu hari ini, dan 2,3 juta warga Gaza hidup hari ini, 2,3 juta warga Gaza hidup hari ini hanya dengan mengandalkan 6 ambulan, bayangkan. Ya Allah. Itu kondisi mereka hari ini. Terus seperti bantuan yang jadi Mesir ini, apa mereka sudah di bawah kendalinya Israel atau gimana, Ustaz? Bukan hanya Mesir sebetulnya, semua dunia, termasuk kita Indonesia. Semua ini. Iya, kita kenapa tentara kita nggak ada yang bisa bergerak ke Palestina? Nggak ada yang pesawat tempur yang bisa diterbangkan ke Gaza. Kenapa? Karena kan semua terbelenggu hari ini. Dulu kita berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Gaza. Sekarang kita terbuka mata kita. Seluruh dunia itu terjajah kecuali Gaza yang merdeka. Subhanallah, betul sekali itu. Ya Rob, Ustadz, terima kasih atas kehadiran antum. Ini sekarang di penghujung ini kita minta ke antum sebagai salah satu saudara kita yang melihat langsung kejadian di sana. Apa yang, karena kan Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak ada peduli dengan keadaan muslim yang lain, maka dia bukan tergolong dari muslim tersebut. Kira-kira apa nasihat buat kita, Ustaz, dan buat teman-teman yang di live hack serta yang menonton video ini, apa nasihat buat kita, apa yang bisa kita bantukan untuk Gaza? Karena kita mungkin tahu beberapa cara begini, cuman kita pengen dengar langsung dari antum yang pernah melihat teror-teror di sana. Apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kebaikan bagi teman kita di Palestina? Sebetulnya begini, Bib. Bagaimana itu akan kita temukan jawaban sendiri kalau kita sudah menjawab why, kenapa. Kenapa kita bantu Palestina. Nah sekarang itu yang kurang dipahami oleh umat Islam hari ini. Kenapa ini orang masih menjawabnya ya karena kita kasihan gitu kan. Karena kita iba. Nah, ini keliru.
mindsetnya keliru. Warga Palestina nggak pernah minta dikasihani, dan kita nggak boleh, bukan nggak boleh, artinya kita nggak pantas membantu mereka hanya dengan kacamata kasihan. Iya. Ini motivasi yang rapuh. Tapi apa? Tapi kita membantu Palestina karena kita butuh mereka. Itu intinya. Harusnya hari ini, Bib, kita kaum pria Indonesia ini harusnya kita yang sekarang berlumuran darah jihad di sana mengangkat senjata. Betul ya? Betul. Tapi karena kita sekarang sedang hidup terhina, tertindas, perjuangan kita sedang diwakili oleh anak-anak Gaza, oleh ibu-ibu di Gaza. Ya Allah. Mereka yang sekarang merdeka, jadi mewakili kita ini. Masya Allah. Maka kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Itu konsep itu yang harus diingat. Benar. Nah, dan untuk kita mengubah pola hidup kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita posisikan dulu sekarang bahwa kita ini punya kewajiban utama, bukan sampingan. Kewajiban utama kita memperjuangkan Baitul Maqdis yang merupakan sumber kemuliaan umat Islam hari ini. Jadi jangan jadikan ini isu sampingan. Ini kesalahan kita hari ini. Iya, fokus utama misalnya. Harusnya fokus utama. Saya pribadi kalau saya ditanya apa profesi antum, profesi saya sekarang adalah pejuang pembebasan Baitul Maqdis. Adapun saya sebagai seorang jurnalis, aktivis kemanusiaan, itu mah cuman alat aja, media agar saya bisa kontribusi di situ. Iya. Maka sekarang apapun kalian itu insinyur, kalian itu dokter, kalian itu pengusaha, itu cuma alat agar kita berkontribusi menjadi pembebas Baitul Maqdis. Jadi bukan kita memberikan tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa, harta sisa untuk Baitul Maqdis. Kenapa kita menjadikan itu proyek sampingan? Bukan yang utama malah. Bukan utama, malah kita mengejar dunia, lebih rakus mengejar dunia. Sisanya baru Palestina. Kita dapat rezeki buat saya dulu, buat istri saya, buat anak saya, buat tetangga, buat kuota, buat skincare. Sisanya baru buat Baitul Maqdis. Kenapa? Itu kan jadi PR kita gitu. Betul. Oleh hari ini kita bebaskan pemikiran kita dari penjajahan ini. Nah, ini penjajahan yang sebenarnya ini. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Mohon ke antum untuk menjaga kesehatan antum, karena Ustaz Muhammad Husin Gaza cuma satu. Kita banyak tapi antum cuma satu, dan kita berharap antum diberi kesehatan oleh Allah. Antum ngomong-ngomong usia berapa Ustaz? Kira-kira berapa? Ya 30-an mungkin ya. Salah kira-kira. Berapa kira-kira ini? Saya usia 36. Wajah 22. Ya boleh. Masya Allah, semoga panjang umur, sehat, selamat. Kalau satu waktu kalau sudah ceasefire ini, kira-kira ada rencana kembali lagi ke sana? Saya domisili sudah di Gaza. Saya ke Indonesia cuma berkunjung aja sebetulnya. Oh gitu ya? Iya. KTP Gaza ini sudah? KTP Gaza, tapi kewarganegaraan masih Indonesia. Ya Allah. Mohon Ustadz nanti kalau kembali ke Gaza, salam kami untuk mereka. Mereka sendiri bagaimana melihat kita Ustadz? Mereka orang Palestina itu bagaimana melihat kita Ustadz? Mereka itu melihat orang Indonesia ini dengan cintanya, dengan perhatiannya, dengan atau mungkin ada hati khusus, karena saya merasa bahwa mungkin di beberapa negara di sekitarnya yang kaya seperti Jazirah Arab, yang kaya raya mereka itu dengan segala gemerlap harta mereka, mungkin dari pemerintahan mereka tidak membantu ke Palestina, tapi apakah dari warganya sendiri itu mereka juga ada care dan membantu, atau memang sepertinya Indonesia yang paling care ke mereka? Sebetulnya care tidak care itu nggak bisa kita ukur ya. Tapi ini curhatan orang Gaza ke saya. Saya kan kuliah di Gaza. Iya. Selama saya kuliah di Gaza, saya banyak membawa dosen-dosen saya ini ke Indonesia. Saya kirim Indonesia untuk safari dakwah, untuk merasakan bagaimana perhatian umat Islam. Ya. Ada beberapa dosen itu. Pulang dari Indonesia, mereka ketemu saya lagi nih di Gaza, curhat. Dan antara curhatan mereka itu apa? Mereka kagum melihat semangat dan kepedulian umat Islam Indonesia terhadap Palestina. Masya Allah. Indonesia ini kan negeri yang jauh dari Palestina. Betul. Ribuan kilometer. Betul. Tapi ketika mereka tinggal di Indonesia, mereka merasa seperti tinggal di keluarga sendiri. Dan mereka jujur, berkali-kali mereka katakan kepada saya, kami optimis bahwa umat muslim yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu orang Indonesia. Allahu Akbar. Masya Allah, ajib. Maka mereka sendiri ngomong gitu ya? Dan itu banyak ngomong gitu ke saya. Maka saya selalu katakan di berbagai forum kajian, jangan kita kecewakan harapan mereka.
Jangan kita lukai impian dan optimisme mereka. Orang-orang Indonesia ya. Ya, dan di antara cara terbaik untuk kita merespon genosida hari ini, kita upgrade level keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita all out totalitas untuk Palestina. Karena musuh-musuh kita Zionis, Amerika, Inggris itu mereka all out loh menjajah Palestina. Iya. Dan maka kita nggak boleh setengah-setengah. Iya. Kita juga harus lebih all out daripada mereka. Untuk membantu mereka. Ya. Jazakallah khair. Akhirnya Ustaz Muhammad bin Husain atau Muhammad Husain? Muhammad Husain. Jazakallah khair. Hafidzakumullah. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Amin. Dan semua yang ada di sini, dan ana mohon doa dari antum. Kita doakan bersama dari antum yang berdoa ya. Karena doa ul musafir ini salah satu yang diperintah Rasul untuk meminta ya. Doa untuk kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, Ustaz. Amin, Ya, tidak terjajah oleh orang-orang yang di luar Islam. Wa barakallahu fikum. Amin. Amin Allah amin ya. Kami doakan semoga kita semua diberikan keistiqomahan insyaallah. Amin. Dan diberikan kekuatan hati. Amin. Jangan lagi dilencengkan hati kita. Amin. Dan kami berdoa semoga Allah memaafkan kita semua atas segala kelemahan kita. Amin. Agar segala kelalaian kita. Amin. Atas lupanya kita, tidurnya kita terhadap Baitul Maqdis. Ya Allah. Dan semoga sebagaimana kita berkumpul di sini, Allah kumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ini dadak sekali. Luar biasa. Dan insyaallah kita bertemu di podcast berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.